selamat datang kembali dalam acara Talkshow Aksioma. Bersama ini saya Nurrohman Baru Rizal, dalam 15 menit ke depan akan mengupas seputar perbedaan lingkungan dalam filsafat ilmu kontemporer. Kali ini saya mengundang narasumber atau bisa dikatakan sebagai pakar filsafat yang tidak diragukan pengalamannya di bidang filsafat. Kita sambut yang pertama Bapak Aji Pramono. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Syukurlah. Terima kasih. Kemudian kita sambut narasumber kita yang kedua, tentunya adalah seorang pakar terkemuka juga. Kita sambut Ibu Winarsi. Selamat malam, Bu. Halo, selamat malam. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, syukurlah. Juga tak kalah serunya ya, malam ini juga kita mengundang narasumber kita yang tentunya pakar filsafat di dalam bidangnya sekaligus juga sebagai vlogger. Kita sambut Ibu Harti. Selamat malam, Ibu Harti. Selamat malam, Bapak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Syukurlah, sehat terus ya, Bu ya. Ya, Pak Rizal juga sehat selalu ya. Terima. Amin, Bu, amin. Dan terakhir adalah pakar filsafat yang juga terkenal dengan ketajaman dalam beranalisa. Kita sambut Ibu Suci Dwi Saktiana. Halo Ibu, selamat malam, Bu. Selamat malam. Apa kabar, Bu? Sehat. Senang ya kita bisa berjumpa lagi ya, Bu ya. Iya, sehat-sehat terus ya, Pak. Baiklah untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara talk show ini ya. Untuk yang pertama kita mulai mungkin ya, saya akan coba mengupas sedikit nih Pak, untuk kritik lingkungan Wina, Vs Popper. Menurut Ibu Suci sendiri itu apa ya Bu ya? Kita kenal antara Wina dan Popper mempunyai falsifikasi dan verifikasi. Bisa nggak sih Ibu jelaskan sedikit saja dengan ketajaman analisa yang Ibu miliki? Terima kasih. Saya coba ya Bapak. Untuk Popper sendiri kita ketahui ya. Popper itu menentang beberapa gagasan lingkaran Wina. Menentang perbedaan antara ungkapan bermakna atau meaningful, ungkapan tidak bermakna atau meaningless. Nah, perbedaan itu diganti dengan ungkapan ilmiah dan tidak ilmiah. Pokok dari ungkapan tersebut terletak pada ada tidaknya dasar empiris bagi ungkapan bersangkutan. Bisa jadi ungkapan tidak ilmiah, tapi mungkin sekali ya, itu amat bermakna atau meaningful. Nah, menurut Popper, tidak dapat ditentukan berdasarkan atas pembenaran yang dianut positivisme logis. Popper setuju peralihan dari partikuler ke universal, dan mengemukakan prinsip falsifiabilitas ya. Ciri khas pengetahuan ilmiah adalah bahwa dapat dibuktikan salah. Menurut Popper, hukum-hukum ilmiah itu berlaku bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dapat dibuktikan salah. Jika ada hipotesa dibuktikan salah, maka hipotesa tersebut akan ditinggalkan dan diganti dengan yang baru. Atau ada salah satu unsur hipotesa dibuktikan salah, sedangkan inti hipotesa dapat dipertahankan, maka unsur tadi dapat ditinggalkan dan digantikan dengan unsur baru. Nah, teori baru akan diterima nih kalau sudah dapat meruntuhkan teori lama yang ada sebelumnya dengan melalui tes empiris, yaitu tes untuk membuktikan salah apa yang diujinya atau memfalsifikasi gitu. Dari perbedaan falsifikasi dan verifikasi, kita bisa mengartikan ya, falsifikasi artinya itu proses pembuktian sebuah hipotesis sebagai salah. Sedangkan verifikasi pembuktian suatu hipotesa sebagai benar. Ya, sedangkan proses ini bertujuan untuk menggugurkan sebuah hipotesis. Sedangkan untuk verifikasi bertujuan untuk peneguhan empiris sebagai suatu hipotesis. Nah, hasil falsifikasi diungkapkan dengan istilah ilmiah dan tidak ilmiah tadi yang kita sudah sebutkan di atas. Sedangkan verifikasi dengan istilahnya bermakna dan tidak bermakna. Yang meaningful
atau meaningless. Tadi sudah disebutkan. Nah, sebagai contohnya nih, sebagai contoh falsifikasi ya, teori bahwa bumi itu bulat. Saat divalfikasi, teori tersebut adalah benar karena dapat dibuktikan secara empiris, sehingga teori tersebut ilmiah. Gitu. Nah, ada contoh lagi untuk valfikasi ya, pernyataan adanya neraka atau surga. Nah, hal tersebut saat divalfikasi menunjukkan hasil yang salah karena tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga hal pernyataan tersebut tidak ilmiah. Ya, pernyataan tersebut tidak ilmiah karena tetapi yang membedakan dengan lingkungan bina, walaupun pernyataan tersebut itu tidak ilmiah, tetapi pernyataan tersebut sangatlah bermakna atau meaningful dari pandangan manusia itu. Nah, sedangkan untuk verifikasi, contohnya itu ya sekarang musim pandemi, pernyataan bahwa virus corona itu ada. Saat diverifikasi hal tersebut betul, benar, karena dapat dibuktikan di laboratorium. Nah, sehingga hal tersebut bermakna, yang disebut juga meaningful. Nah, contoh yang kedua nih, verifikasi pernyataan adanya setan atau iblis. Saat diverifikasi hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara empiris. Jelas ya, karena memang setan dan iblis kita nggak pernah lihat. Sehingga hal tersebut tidak bermakna atau disebut dengan meaningless. Meaningless tadi ya. Oke, jadi Poppers ini perspektifnya menentang beberapa gagasan lingkaran Wina ya Bu ya, menentang pembedaan antara ungkapan bermakna meaningful tadi dan ungkapan tidak bermakna meaningless tadi ya Bu ya. Jadi perbedaan itu diganti dengan ungkapan ilmiah dan tidak ilmiah secara perspektifnya mereka ya Bu ya. Ya, betul. Wah, luar biasa sekali Bu Uci. Terima kasih untuk penjelasannya Bu. Terima kasih, semoga membantu ya. Baik. Oke, sore ini malam ini juga saya ingin tahu nih, saya penasaran sekali mengenai pendapat dari pakar filsafat kita yang paling tampan sendiri nih, Bapak Haji Pramono sebagai narasumber. Boleh ya Pak ya, kita berbincang-bincang ya Pak ya, membagikan ilmu nih Pak. Ya, boleh. Menurut Bapak Haji sendiri Pak, untuk kritik lingkungan metode sains antara Poppers dan Kuhn itu seperti apa sih Pak? Pada intinya ya, untuk perbedaan antara Popper dan Kuhn itu, dari Kuhn berpendapat bahwa sejarah ilmu itu tidak berjalan secara linear akumulatif, tapi melainkan berjalan melalui revolusi-revolusi secara berkala, yang juga disebut dengan perubahan paradigma. Mungkin saya akan bercerita tentang dalam karya utamanya, Thomas Kuhn itu mengklaim bahwa filsafat ilmu itu sebaiknya berguru pada sejarah ilmu yang baru. Menurut Kuhn di sini, Popper itu memutarbalikkan kenyataan dengan terlebih dahulu menguraikan terjadinya ilmu empiris itu melalui jalan hipotesa yang disusul upaya falsifikasi ya. Tadi yang udah dijelaskan sama Ibu Uci ya. Hal tersebut itu kemudian dikemukakan sama Popper sebagai ikhtisar perkembangan ilmu. Setelah itu, dia baru memilih beberapa contoh dalam ilmu sejarah untuk pengetahuannya yang dipakai sebagai bukti untuk mempertahankan dan membela dari anggapan-anggapannya dia. Kalau menurut Kuhn itu semua itu malah sebaliknya atau berkebalikan dari teori yang diterangkan oleh Popper. Karena upaya untuk berguru pada sejarah ilmu itu harus merupakan titik pangkal dari penyelidikan ya, sehingga bisa semakin mendekati dengan kenyataan ilmu dan aktivitas ilmiah yang sesungguhnya. Hal tersebut itu menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendalam dalam sejarah ilmu dan justru tidak pernah terjadi berdasarkan upaya empiris untuk membuktikan teori salah yang diungkapkan dalam Popper itu sendiri, tapi melainkan melalui suatu revolusi ilmiah. Untuk hal tersebut, Kuhn itu beranggapan bahwa kemajuan ilmu
pertama-tama itu bersifat revolusioner ya, dan hal ini tuh bertentangan dengan anggapan sebelumnya bahwa ilmu maju itu secara kumulatif. Untuk konsep sentral dari Kuhn tadi yang di awal saya sebutkan, yaitu paradigma, di mana ilmu yang sudah matang itu dikuasai suatu paradigma yang tunggal. Paradigma tersebut itu merupakan cara pandang terhadap dunia dan contoh-contoh dari prestasi atau praktek ilmiah konkret, di mana paradigma ini itu membimbing kegiatan-kegiatan ilmiah dalam masa ilmu normal, di mana itu berkesempatan menjabarkan dan mengembangkan paradigma secara rinci dan mendalam, ya, karena tidak sibuk dengan segala yang mendasar. Untuk selama melakukan riset ilmuwan itu menemui berbagai fenomena yang tidak bisa diterangkan. Hal itu yang disebut dengan anomali, dan jika anomali kian menumpuk, itu akan menjadi sebuah krisis. Untuk cara mengatasi krisis tersebut, itu para ilmuwan mengembangkan paradigma tandingan yang bisa memecahkan sebuah masalah dan membimbing riset berikutnya. Jadi, jika ini yang terakhir, maka itulah yang disebut dengan revolusi ilmiah. Itu. Terus dalam revolusi ini terjadi peralihan komunitas ilmiah dari paradigma lama ke yang baru. Hal ini yang menunjukkan bahwa ilmu itu berkembang secara kumulatif, tidak berkembang secara kumulatif dan evolusioner ya, tapi berkembang secara revolusioner. Di sini Kuhn mendobrak ya, karena teorinya tersebut dia mendobrak citra filsafat ilmu sebagai logika ilmu dan citra bahwa ilmu adalah suatu kenyataan yang kebenarannya seakan-akan objektif ya. Terus pendapat dari Kuhn ini dengan sendirinya itu menyerang pendirian teori positivistik dan pendekatan rasionalistik, seperti itu sih. Artinya Thomas Kuhn juga mengklaim ya Pak ya bahwa filsafat ilmu sebaiknya berguru pada sejarah ilmu yang baru, begitu kan Pak ya? Juga menurut Kuhn, Popper itu memutarbalikkan kenyataan dengan terlebih dahulu menguraikan terjadinya ilmu empiris melalui jalan hipotesa yang disusul upaya falsifikasi tersebut ya Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Baik. Makin seru nih perbincangan kita sepertinya ya. Selanjutnya nih menyambung dari Ibu Uci dan Bapak Haji Pramono. Selanjutnya saya juga sangat tergelitik nih mengenai perbedaan antara Kuhn dan Lactus dalam filsafat ilmu kontemporer. Menurut Ibu vlogger nih, Ibu Harti, apa pendapatnya Bu mengenai hal ini Bu? Bung Obu. Oke, thank you ya Pak Rizal. Mungkin di sini sebenarnya sudah dibahas ya, dari Popper, kemudian dari Kuhn. Saya tinggal menyambung nih. Betul. Di sini untuk meningkatkan dalam gagasannya mengenai tentang adanya metodologi of scientific research program. Nah, si Lakatos ini sering berdiskusi ternyata dengan si Popper, kemudian dengan Feyerabend dan dengan Kuhn juga semenjak dari menjadi guru nih ternyata di London School of Economy pada waktu itu. Sehingga si Imre Lakatos ini mengadakan suatu pertemuan untuk berdiskusi yang telah menghasilkan dalam mempersatukan pemikiran dari Kuhn dan dari Popper juga pada waktu itu ya. Saya lupa tahun itu. Nah, untuk selanjutnya si Lakatos ini telah menerbitkan juga nih sebuah karya yang berjudul Criticism of Methodology of Science Program. Nah, sebagai evaluasi atas prinsip dari falsifikasi dan upaya perbaikan dan kelemahan terhadap kekurangan pada waktu itu. Nah, mungkin kita akan bahas tentang sedikit tentang pandangan antara Popper dan Kuhn ini yang dijembatani oleh falsifikasi dari pandangan Lakatos, di mana Lakatos ini berpandangan bahwa program penelitian ini bersifat dinamis ternyata. Nah, yang meliputi teori dan metode yang dapat dirubah. Sistemnya itu dapat berubah-ubah gitu ya.
Nah, terdapat beberapa asumsi dasar yang tidak bisa dirubah, akan tetapi tidak dipertanyakan dan dipertanyakan. Sehingga inilah yang disebut dengan Scientific Research of Program. Nah, di sini Lakatos juga membagi falsifikasi menjadi 3 bagian ternyata. Dari Lakatos sendiri itu adanya dogmatic falsification, falsificationisme. Nah, ini teori yang ditumbangkan oleh fakta. Nah, yang kedua adalah methodological falsifikasi, yaitu ketidaksetujuan nih antara Lakatos terhadap adanya penolakan dini dari sebuah teori. Dan yang ketiga adalah pontification methodological falsificanisme. Ini adalah ketiadaan falsifikasi sebelum kemunculan teori yang lebih baik. Nah, mungkin sedikit panjang ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Saya jelaskan mungkin ini sedikit lagi. Oke. Nah, sedangkan menurut Lakatos sendiri, ini adalah sebuah program di mana riset bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan serangkaian teori yang kukuh nih ternyata. Adapun konsep dari Lakatos ini terdiri 3 bagian, yaitu dari teori inti yang kebenarannya itu tidak dapat diganggu-gugat oleh bersifat atau bersifat tetap gitu ya. Nah, yang kedua adalah inti pokok dari pembahasan teori atau pengembangannya, dan yang terakhir adalah dari persoalan inti atau mungkin pemecahan masalahnya ya. Jadi serangkaian sehingga ada kerjanya itu dari suatu riset mengetahui sebuah permasalahan dan persoalan inti yang harus dipecahkan ataupun untuk memecahkan suatu permasalahan adanya suatu permasalahan yang tadi, yang di atas tadi. Nah, mungkin untuk dari sisi Lakatos sendiri, ini berpendapat bahwa falsifikasi itu tidak menghancurkan seluruh hipotesis atau sains juga, Pak, ternyata. Dan dengan adanya perubahan revolusioner itu tidak serta-merta mengubah seluruh paradigma karena hipotesis tidak tunggal, tidak semata-mata secara tunggal, melainkan membangun jejaring struktural berdasarkan program risetnya gitu. Nah, untuk program riset sendiri ini dari Lakatos juga ingin melakukan pengembangan dan memberikan kritik atas kekurangan dari gagasan si kelompok tersebut. Sempat ya itu terjadi sedikit pengkritikan begitu atas kekurangannya sehingga menghasilkan sebuah metode baru atau disebut program riset yang tadi saya katakan di atas ya. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya dari saya. Ilmu pengetahuan itu sebetulnya bukanlah mengenai hal yang benar atau diverifikasi, dan juga bukanlah hal yang salah nih atau falsifikasi. Serta ilmu pengetahuan itu bukanlah hal sekedar trial atau error mungkin dari seseorang ya, dan hanya mengungkapkan dugaan yang kemudian melakukan penolakan. Nah, di sini pun juga ilmu pengetahuan juga merupakan sebuah wawasan yang lebih mendalam untuk memecahkan sebuah masalah dari adanya 3 komponen tadi ya Pak ya. Bahwasannya menurut Lakatos itu ilmu pengetahuan juga merupakan program riset yang telah dibuat dan bersifatnya itu sangat baik. Mungkin dari saya itu aja ya Pak ya. Sedikit membantu ya dalam penjelasan. Jadi artinya berfokus pada dogma atau paradigma yang bisa diterima masyarakat luas ya Bu ya, di mana metode yang digunakan adalah sistem verifikasi. Betul. Berbeda sekali dengan Popper yang menggunakan sistem falsifikasi dan hipotesis yang telah diberikan. Sistem verifikasi ini memungkinkan untuk munculnya paradigma jika hipotesa teruji dan memunculkan anomali tadi jika tidak, sehingga lahirnya paradigma baru yang disebut sebagai revolution of science ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Rizal. Baiklah, atraktif sekali ya Ibu ya. Terima kasih Bu buat pendapatnya. Saya tunggu Ibu vlog-vlog selanjutnya ya Bu ya. Oke, sekarang yang terakhir nih dari pakar kita, saya coba menggali dari Ibu Winarsih nih Bu. Menurut Ibu, kritik dari Feyerabend atas metode sains itu sendiri seperti apa sih Bu? Ya, kalau kita tahu ya namanya ilmuwan pasti ada yang mengkritik positif dan negatif ya. Kalau dari kritik Feyerabend sendiri atas metode sains itu beliau berusaha membebaskan para ilmuwan di dalam lingkungan Wina itu dari kungkungan metode.
Baginya sebenarnya peran metode dalam ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dengan peran ilmu itu sendiri. Feyerabend pun juga menentang habis-habisan peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat dunia ketika itu. Beliau juga sebenarnya kan kita ketahui sendiri, beliau juga sebagai guru besar juga ya di masa itu. Dan baginya ilmu pengetahuan modern juga telah berubah menjadi ideologi. Ilmu pengetahuan juga tidak ubahnya lagi seperti seperangkat ajaran dogmatik yang tidak boleh dipertanyakan apalagi ditentang. Dan menurut beliau juga alangkah baiknya para ilmuwan ketika melakukan penelitian itu membebaskan diri dari metode-metode yang ada. Meskipun terbuka kemungkinan menggunakan metode-metode itu, tapi tidak ada metode tunggal karena setiap omongan itu berhak menerapkan teori, sistem, dan pemikiran sesuai kecenderungan masing-masing. Feyerabend juga beliau berkata, saya ingin membela masyarakat dan penghuninya dari semua ideologi, termasuk ilmu pengetahuan. Semua ideologi harus dilihat dalam perspektif. Seseorang juga tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Seseorang juga harus membacanya seperti dongeng yang memiliki banyak hal menarik untuk dikatakan, tetapi juga mengandung kebohongan jahat. Atau seperti resep etis yang mungkin merupakan aturan praktis yang berguna tapi mematikan jika diikuti secara tertulis. Dari literatur yang saya baca pun juga sempat beliau itu hari-hari terakhirnya sebelum beliau meninggal pun juga sempat menuliskan ya di bukunya tentang berbagai terhadap sistem pendidikan di Amerika Serikat dan yang sangat kaku. Mahasiswa pun juga diberikan nilai yang sama antara ras hitam dan kulit putih pun di dalam perkuliahannya. Karena kita ketahui Feyerabend itu juga sepanjang hidupnya juga menjadi guru besar dengan posisi terhormat di 4 universitas terkenal. Kalau saya baca sekilas sih seperti itu, jadinya sains itu telah menempati tempat yang dulu diduduki mitos dan menjadi kekuasaan baru. Begitu, Mas. Baiklah, artinya kritik Feyerabend atas metode sains ini berusaha untuk membebaskan para ilmuwan dari kungkungan metode ya Bu ya. Baginya peran metode dalam ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dengan peran ilmuwan itu sendiri ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bu. Terima kasih sekali Bu. Sangat seru sekali perbincangan kita pada malam hari ini ya. Sampai nggak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang hebat-hebat sekali. Ibu Winarsi, Ibu Suci, Ibu Harti, dan Bapak Aji Pramono. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak, Bu. Sudah mau sharing. Terima kasih juga. Sudah mau sharing mengenai perbedaan lingkungan dalam filsafat kontemporer ya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua dalam perkembangan filsafat sains. Terima kasih juga kepada para penonton setia kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel kami makin berkembang dan bisa terus berbagi. Sampai jumpa pada talk show kami berikutnya. Wassalam.